Bab 1086. Siapa cucu yang sesungguhnya? Almer sangat bersemangat. Hei kamu, datang dan lihatlah apakah aku bisa mengalahkan kamu. Berhadapan dengan begitu banyak ahli, jika kamu tidak mati, aku akan berlutut dan menjilat sepatumu. Recha tersenyum, tunggu dan lihat saja. Tokia melihat sekerumunan orang di bawah dan merasa ketakutan. Wajahnya memucat. Recha, apa kamu bisa? Bagaimana kalau kita menghindar saja? Mereka sangat ramai. Recha tersenyum dan menenangkannya. Tokia, apa kamu tidak tahu kemampuan suamimu? Tokia mengerutkan keningnya. Dia tahu bahwa Recha adalah murid master. Namun, murid master juga seorang manusia. Bisakah dia mengalahkan begitu banyak musuh? Di tengah kekhawatiran, Sengku memimpin ratusan pengawalnya menerobos masuk. Dalam sekejap, tingkat itu dipenuhi oleh orang berjas hitam. Almer bergegas berkata, Paman Sengku, akhirnya kamu datang juga. Jika kamu tidak datang, mungkin aku akan mati di sini. Sengku meraung marah, jangan omong kosong, cepat katakan sebenarnya siapa yang membuat masalah di sini. Dia tidak punya banyak waktu untuk menangani masalah ini. Almer menunjuk Recha dan berkata, dia. Sengku melambaikan tangannya dan memerintahkan bahwa dia pergi. Sengku sama sekali tidak mengenal Recha. Dia tidak tahu bahwa Recha adalah pria dari Dewa Perang Kunlun. Melihat dari penampilan Recha, dia menganggapnya hanya sebagai seorang pegawai biasa. Pengawalnya bergegas menekan tubuh Recha di bawah. Sengku menghela nafas lega. Dia berbalik dan turun ke bawah untuk menyambut Dewa Perang Kunlun. Namun, begitu dia berbalik, tiba-tiba terdengar suara benturan yang keras di belakangnya. Kemudian, terdengar suara jatuh yang keras dan teriakan. Apa yang terjadi? Sengku segera berbalik. Melihat kejadian itu, Sengku langsung tercengang di tempat. Saat ini, semua pengawalnya tergeletak di lantai. Mereka mengerang kesakitan, menggeliat di tanah dan sama sekali tidak bisa bangkit. Mereka benar-benar kehilangan kekuatan tempur mereka. Kacau, apa yang baru saja terjadi? Bagaimana bisa semua pengawalku terkalahkan hanya dalam sekejap mata? Recha sendiri yang menjungkir balikkan mereka di tanah? Tidak mungkin, dia hanya manusia. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan seperti ledakan Born? Recha menggelengkan kepalanya dengan kecewa dan menghela nafas. Sekerumunan sampah. Sekarang giliranmu. Kamu memilih untuk bunuh diri atau ingin aku turun tangan? Jantung Sengku berdetak kencang. Beraninya kamu. Kamu harus tahu siapa kami, Recha. Bukankah hanya pengawal Dewa Perang Kunlun? Orang seperti kalian tidak cocok untuk menjadi pengawal Dewa Perang Kunlun. Memalukan, Sengku. Jelas-jelas kamu tahu kami adalah orang-orang dari Dewa Perang Kunlun. Beraninya kamu main tangan pada kami. Sama saja dengan kamu cari mati. Recha, kenapa tidak berani? Jangankan hanya orang-orang dari Dewa Perang Kunlun, bahkan Dewa Perang Kunlun pun berani aku taklukkan. Wah, Sengku menggertakkan giginya. Oke, kamu memang hebat. Aku akan memberitahu semua ini pada Dewa Perang Kunlun dan meminta Dewa Perang Kunlun sendiri yang menangani kamu. Begitu kata-kata itu jatuh, terdengar suara helikopter di udara. Sebuah helikopter mewah perlahan mendarat di atap. Sengku ucap dengan gembira, Dewa Perang Kunlun sudah datang, tunggu saja, Dewa Perang Kunlun akan membunuhmu. Almer bersorak gembira. Untuk menonjolkan diri sendiri, Paman Sengku mengundang Dewa Perang Kunlun ke sini, sungguh suatu kehormatan, hidup dan mati tanpa penyesalan. Ekspresi wajah Tokia dan Zeus Burn berubah lagi. Bab 1087, Dewa Perang Kunlun sendiri datang menyambut. Recha, Dewa Perang Kunlun sendiri yang sudah datang. Apakah kamu yakin akan kemampuanmu? Sekarang sudah tidak bisa melarikan diri lagi? Bagaimana jika kamu memanggil Master dan memintanya untuk melindungi kita? Recha tersenyum dan menenangkannya. Jangan khawatir, Dewa Perang Kunlun datang ke sini untuk membantu kita. Sengku mencemooh. Sungguh tidak tahu malu. Jika bukan karena aku, kamu bahkan tidak ada kesempatan untuk bertemu Dewa Perang Kunlun. Jika beliau datang untuk membantumu, aku makan kotoranmu. Recha tersenyum, sangat bagus,
nanti kamu akan makan kotoran sambil menjilat sepatuku. Sombong. Di pintu lift terbuka, Dewa Perang Kunlun berjalan masuk dengan sekelompok pelayan. Setiap pelayan itu memegang sebuah hadiah di tangannya. Mahkota mutiara Phoenix, jubah berwarna emas bertahtakan berlian, jepit rambut emas dan liontin giok mahkota mutiara. Salah satu dari barang itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka berasal dari keluarga kaya. Sengku berlari untuk menyambut Dewa Perang Kunlun dengan hati yang penuh kegelisahan. Hingga saat ini, dia masih belum membereskan masalah di sana. Dewa Perang Kunlun pasti akan menyalahkannya, namun, dia memutuskan untuk mengarahkan pisau ke arah Reca. Agar nanti Reca juga menanggung amarah yang diluapkan Dewa Perang Kunlun dan dia hanya menerima hukuman ringan. Selamat datang Dewa Perang Kunlun, Sengku berlutut dan bersorak. Almer dan yang lain juga segera berlutut untuk menyambutnya. Melihat situasi di hadapannya, Dewa Perang Kunlun pun langsung emosi. Dia berkata dengan muram, "Sebenarnya apa yang terjadi di sini?" Sengku bergegas menjawab, "Lapor Dewa Perang, dia bersikeras membuat masalah di sini. Kami sudah menghentikannya, tetapi dia alih-alih mendengarkan dan malah memukuli orang-orang kami. Kekuatannya sangat luar biasa, kami tidak bisa melawannya. Mohon maafkan kami Dewa Perang." Almer menambahkan, gadis bernama Tokia di sebelahnya juga merupakan komplotannya. Tokia mundur ketakutan. "Apa?" Dewa Perang Kunlun sangat membara. Demi menyambut kembalinya Tokia ke keluarga agung, dia bersusah payah untuk membuat acara penyambutan yang begitu megah. Dia bahkan meluangkan waktu sibuknya untuk bertemu langsung dengan Tokia. Namun, malah anak buahnya sendiri mencoba untuk mencelakai Tokia dan Master. Upaya yang dilakukannya hancur di tangan mereka. Dewa Perang Kunlun yang dipenuhi amarah kehilangan akal sehatnya dan langsung menendang perut Sengku. Sengku melesat keluar bagaikan peluru besar dan membuat lubang besar di dinding. Tulang rusuknya patah dan mulutnya terus memuntahkan darah. Dia menatap Dewa Perang Kunlun dengan penuh keraguan dan ketakutan. "Kenapa Dewa Perang Kunlun menyerangku?" Almer dan lainnya juga merasa heran. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa keberanian dan keangkuhan Reca pasti ada alasannya. Mungkin apa yang dikatakannya benar. Dia benar-benar tidak takut pada Dewa Perang Kunlun. Dia memenuhi syarat untuk duduk sederajat dengan Dewa Perang Kunlun. Dewa Perang Kunlun memelototi semua orang yang terdampar di tanah. "Kalian semua keluar dari sini." Sekelompok orang itu segera menghindar. Dewa Perang Kunlun mengambil langkah besar dan berdiri di hadapan Tokia. Perasaannya campur aduk dan penuh emosi. "Nak, kamu sangat mirip dengan ibumu Elis. Aku sangat meminta maaf atas kejadian waktu itu. Sebagai seorang ayah, aku gagal melindungi kalian berdua. Aku harap kamu bisa memberiku satu kesempatan dan membiarkanku menembus kamu. Aku akan membayar kalian ribuan kali lipat untuk menembus kesalahanku sebelumnya. Kembalilah ke keluarga agung bersama ayah." Apo, situasi ini membuat Sengku dan lainnya gemetaran dan keringat dingin. Bab 1088, ternyata, dia adalah putri keluarga agung. Ternyata Tokia adalah putri yang ingin ditemui Dewa Perang Kunlun. Sebelumnya dirinya ingin berurusan dengannya. Jika tadi dia membawa Tokia pergi, mungkin dia tidak hanya akan disambut dengan tulang rusuk yang patah, tapi seluruh tubuhnya akan hancur berkeping-keping. "Ah, dasar Almer bajingan, kau menyelakai aku saja." Saking ketakutan, Sengku pingsan di tempat. Tokia menatap Dewa Perang Kunlun dengan wajah heran. "Siapa aku? Di mana aku? Sebenarnya apa yang telah terjadi?" Apa maksud dari perkataan Dewa Perang Kunlun tadi? Tokia kebingungan dan tanpa sadar menggenggam tangan Reca. "Reca, apa yang dia bicarakan?" Reca menarik nafas dalam-dalam dan kemudian berkata, "Tokia, apakah kamu masih ingat dengan tubuh yang kebal terhadap semua racun yang kuceritakan?" Tokia berpikir untuk waktu yang lama dan kemudian berkata, "Kamu mengatakan bahwa orang biasa tidak mungkin bisa kebal terhadap semua racun kecuali mereka adalah keturunan dari keluarga agung yang sudah ada selama ratusan tahun." "Ses Reca, maksudmu, aku
Aku adalah keturunan keluarga agung? Recha mengangguk dengan serius. Tidak, tidak, tidak. Wajah Tokia penuh ketakutan dan melangkah mundur. Kalian pasti salah paham. Aku ada orang tua. Bensu dan Afril adalah orang tua kandungku. Kalian pasti sudah salah orang. Recha, ayo kita pulang. Hari ini aku tidak ingin bekerja. Aku ingin istirahat. Tokia masih belum bisa menerima kenyataan kejam ini. Recha menghela nafas. Tokia, inilah kenyataannya. Kamu tidak bisa menolaknya. Namun, kamu jangan khawatir. Aku hanya ingin kamu tahu yang sebenarnya. Untuk masalah kembali atau tidaknya ke keluarga agung, keputusan itu ada di tanganmu. Tidak ada yang bisa memaksamu. Tokia, tiba-tiba terdengar suara Bensu dan Afril di lift. Recha sudah memberitahu mereka berdua dan meminta mereka datang untuk menenangkan Tokia. Mungkin hanya Bensu dan Afril yang dapat menenangkan Tokia. Melihat kedua orang tuanya, Tokia bergegas berlari ke arah mereka dan memeluk lengan Afril. Ibu, Recha menindasku. Dia berkolusi dengan orang luar untuk membohongi aku. Huhuhu, kamu harus memberinya pelajaran. Afril meneteskan air matanya sambil memeluk Tokia, putriku yang malang. Bensu mengerutkan keningnya. Setelah selesai merokok, dia menyalakan sebatang rokok lagi sambil berkata, Tokia, dengarkan ayah. Sebenarnya, Recha tidak membohongimu, kamu memang berasal dari keluarga agung. Aku dan ibumu hanya orang tua angkatmu. Tidak, Tokia menutup telinganya. Ayah, cukup. Aku tidak percaya. Seumur hidupku, aku hanya mengenalmu dan ibu. Recha juga merasa sedih melihatnya. Jika dia tahu kejadiannya akan seperti ini, dia akan memilih untuk memberitahu Tokia yang sebenarnya. Recha menghampiri Tokia dan menenangkannya. Melihat bukti kuat di hadapannya, Tokia terpaksa harus menerima kenyataan yang pahit ini. Dewa Perang Kunlun melambaikan tangannya, kemari. Kenakan dia mahkota dan sambut dia kembali ke keluarga agung. Para pelayan bergegas datang dan hendak mengenakan Tokia jubah berwarna emas bertahtakan berlian dan memakai mahkota mutiara Phoenix. Tokia langsung menolak, jangan sentuh aku. Aku bermarga Mashita. Aku lahir dari keluarga Mashita dan akan mati sebagai keluarga Mashita. Aku tidak akan kembali ke keluarga agung. Para pelayan memandang Dewa Perang Kunlun dengan kebingungan. Dewa Perang Kunlun menghela nafas berulang kali. Dia tahu bahwa Tokia masih belum bisa menerima dirinya dan menolak untuk memaafkan dirinya. Dia berkata, sudahlah, biarkan Tokia menenangkan dirinya selama beberapa hari dulu. Tokia, beberapa hari lagi festival pertengahan musim gugur. Aku harap kamu bisa kembali ke keluarga agung dan membiarkan semua leluhur melihatmu. Bahkan jika hanya sebagai tamu. Bab 1089, Mengenal Leluhur. Ketika Tokia Mashita hendak menolak, Bensu Mashita bergegas menyetujuinya. Baik Tuan Agung. Nanti kami akan menemani Tokia datang berkunjung. Walau bagaimanapun, Tokia Mashita berdarah daging keluarga agung. Wajar baginya untuk pulang dan menyembah leluhurnya. Sangat keterlaluan jika dia menolaknya. Baik, Dewa Perang Kunlun bersiap untuk pergi. Sebentar, Recha Valkyrie tiba-tiba berkata, masalahnya belum selesai, bagaimana bisa pergi begitu saja? Tadi siapa yang mengatakan bahwa jika aku tidak dipukuli, dia akan menjilat sepatuku? Almer tercengang dan kemudian segera merangkak ke arahnya dan menjilat sepatu Recha Valkyrie seperti anjing. Recha Valkyrie lalu melirik Sengku. Tadi Sengku mengatakan bahwa jika Dewa Perang Kunlun tidak membunuhku, dia akan memakan kotoran aku. Namun, sekarang tulang rusuk Sengku bahkan sudah patah dan menjadi orang cacat, mungkin dia tidak bisa memakan kotoran aku lagi. Recha Valkyrie tidak lagi mempedulikannya dan berkata pada Dewa Perang Kunlun, Dewa Perang Kunlun, apa dia keponakanmu? Begitukah caramu mendidiknya? Dewa Perang Kunlun tampak tidak senang, omong kosong. Siapa yang bilang aku punya keponakan tidak berguna sepertinya? Recha Valkyrie, dia sendiri yang mengatakannya. Dewa Perang Kunlun meraung, sialan. Beraninya dia menggunakan namaku untuk menjadi tamengnya. Tidak, aku tidak melakukannya. Almer berteriak,
aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Sengku adalah pamanku, dan paman Sengku memanggilmu dengan panggilan saudara. Dengan begitu, bukankah Anda juga merupakan pamanku? Dewa Perang Kunlun memelototi Sengku, beraninya seorang pengawal memanggil tuannya dengan panggilan saudara. Bawa dan hukum dia, Sengku memohon dengan getir. Master, aku mengatakan yang sebenarnya. Anda yang sebelumnya berinisiatif untuk memanggilku saudara dan bahkan sudah bersumpah. Apakah Anda sudah lupa? Dewa Perang Kunlun tercengang sejenak dan sepertinya memahami sesuatu. Tidak perlu diragukan lagi, ini pasti Raja Blodi berpura-pura menjadi Dewa Perang Kunlun dan berkata seperti itu pada Sengku. Bagaimana mungkin seorang Dewa Perang Kunlun yang begitu berkuasa berteman dengan Sengku yang hanya memiliki peranan kecil? Kemungkinan besar, Dewa Perang Kunlun yang palsu memanfaatkan Sengku untuk melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Orang yang selalu direndahkan sepertinya dapat membuat masalah besar dan juga kekacauan. Dewa Perang Kunlun memutuskan untuk membawa Sengku kembali dan menginterogasinya secara tegas untuk melihat apakah dia berkoalisi dengan Dewa Perang Kunlun palsu atau tidak. Dewa Perang Kunlun pergi meninggalkan tempat itu. Tokia Mashita masuk ke pelukan Recha Valkyrie dengan raut wajah yang sedih. Dan dia juga tidak lupa untuk melindungi perut bagian bawahnya dengan satu tangannya. Recha, berjanjilah padaku. Tidak peduli apapun yang terjadi di masa depan, kalian tidak boleh meninggalkanku. Jangan khawatir, Recha Valkyrie membelai rambut panjang Tokia Mashita. Melihat tidak ada orang di sekitar, Avril berbisik pada Tokia Mashita, Tokia, ibu melihat kamu melindungi perutmu. Apakah kamu sedang hamil? Tokia Mashita mengangguk dan tersipu malu. Avril tersenyum, gadis bodoh. Kabar baik seperti ini kenapa kamu tidak memberitahu ayah dan ibu? Tokia Mashita berkata, Ibu, jangan salahkan Recha, dia juga tidak tahu. Apa? Avril tercengang, kamu, ibu sungguh tidak tahu harus berkata apa. Dia adalah ayah dari anak ini, bagaimana bisa kamu tidak memberitahunya? Tokia Mashita, aku malu untuk mengatakannya. Avril berkata, sudahlah, serahkan masalah ini padaku. Aku yang akan memberitahunya. Avril menemui Recha Valkyrie. Recha, apakah kamu sedang sibuk? Jika tidak, pergi dan beli 2 papan telur ayam. Mulai besok, kamu harus merebus 2 butir telur untuk Tokia setiap paginya. Dan juga, kamu harus berhenti merokok. Itu tidak baik untuk anak-anak. Bab 1090, Master sudah mempunyai anak. Avril merasa bahwa kode-kode yang diucapkannya sudah cukup jelas dan mengira Recha Valkyrie pasti dapat memahaminya. Oleh karena itu, usai berujar dia pun pergi. Namun kenyataannya, Recha Valkyrie tampak semakin bingung. Ibu memintaku untuk memberikan 2 butir telur kepada Tokia karena khawatir sarapannya tidak bergizi. Namun belakangan ini Tokia sangat nafsu makan. Bahkan perut bagian bawahnya sudah membesar. Selain itu, sebelumnya ibu juga tidak pernah keberatan melihatku merokok. Kenapa hari ini dia tiba-tiba memintaku untuk berhenti merokok? Tidak baik untuk anak-anak di mata ayah dan ibu. Tidak peduli Tokia sudah berumur berapa, dia tetaplah seorang anak kecil. Malam hari di kediaman keluarga agung, Christian berbaring di tempat tidur dengan bantuan pelayannya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha untuk menutup matanya, dia tetap tidak bisa tidur. Saat ini dia sudah menjadi orang cacat, dia sudah kehilangan martabatnya di keluarga agung. Jika Tokia Mashita kembali ke keluarga, apakah dia masih akan dianggap di keluarga agung? Nanti, kemana dirinya harus pergi? Dia menghela nafas dalam-dalam. Sret di tengah malam yang gelap ini, tiba-tiba terdengar suara. Sepertinya, pintu lemari terbuka, Christian langsung tegang. Hal pertama yang dipikirkannya adalah pembunuh. Ketika dia hendak berteriak, tiba-tiba sebuah tangan yang hangat menutupi mulutnya. Diamlah, ini aku. Seluruh tubuh Christian bergetar. Itu adalah suara ibunya. Megan, bukankah ibunya takut kejadian kala itu akan terbongkar dan dihukum oleh Dewa Perang Kunlun sehingga dia melarikan diri? Kenapa dia bisa muncul di kamarnya? Ibu, kenapa kamu bisa ada di sini?
Setelah menenangkan diri, Christian bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Meghan berkata, "Christian, ibu akan membawamu ke suatu tempat." "Kemana?" tanya Christian. "Meghan, nanti kamu juga akan tahu. Kamu tidak bisa jalan, aku akan menggendong kamu." Meghan menyamar menjadi pelayan dan menggendong Christian meninggalkan rumah keluarga Agung. Sudah ada mobil yang menunggu di luar rumah keluarga Agung. Mereka berdua masuk ke dalam mobil dan kemudian mobil melaju pergi. Setelah mobil melaju selama lebih dari setengah jam, mobil itu berhenti di sebuah desa kecil. Begitu melihatnya, Christian langsung mengenali bahwa desa kecil ini adalah desa yang terhubung dengan rumah keluarga Agung. Penduduk desa di sana mencari nafkah dengan menanam gandum untuk keluarga Agung. Meghan menggendong Christian memasuki sebuah rumah bobrok. Di dalam rumah penduduk itu, ada seorang pria bertubuh besar sedang membelakangi mereka sambil membawa buku. Dia begitu serius hingga sepertinya tidak menyadari kedatangan mereka. Christian melihat pria itu dengan penasaran, siapa dia? Meghan meletakkan Christian di kursi dan kemudian menepuk pundak pria itu. "Raja Bloody, aku mengikuti perintahmu dan membawa Tuan Christian ke sini." "Baik," pria itu menjawab dan kemudian berbalik. Christian gemetaran dan hampir jatuh dari kursi. "Raja Bloody, musuh terbesar Clarity, penguasa istana Raja Bloody, Raja Bloody." "Oh Tuhan, Raja Bloody berada di dalam Clarity. Terlebih lagi, dia tinggal di sekitar Dewa Perang Kunlun." Yang lebih mengejutkan adalah ibunya sepertinya telah ikut dengan Raja Bloody. Rangkaian informasi ini terlalu rumit. Setelah waktu yang lama, Christian juga masih belum sadar dari lamunannya. Faktanya, hingga saat ini, Christian masih belum tahu bahwa 2 tahun lalu Raja Bloody menyamar menjadi ayahnya, Dewa Perang Kunlun. Adapun Meghan yang mengikuti Raja Bloody adalah suatu kebetulan. Meghan tak sengaja bertemu dengan Raja Bloody ketika dia melarikan diri dari kejahatan yang dilakukannya. Raja Bloody menculik Meghan dan memberinya 2 pilihan, patuh dan ikut dengannya, atau Raja Bloody akan mengirim Meghan kembali ke keluarga Agung. Meghan tahu bahwa dia pasti akan mati jika dia kembali ke keluarga Agung.